Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu praktikum probabilitas dan statistika, kita akan membahas modul analisis regresi dan korelasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel berupa variabel tak bebas pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel bebas atau variabel yang menjelaskan atau explanatory variable, dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau mean atau rata-rata populasi variabel tak bebas dipandang dari segi nilai yang telah diketahui atau tetap dari variabel bebas. Dalam analisis regresi, diketahui terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel bebas yang dinotasikan sebagai variabel X dan variabel tak bebas yang dinotasikan sebagai variabel Y. Langkah-langkah analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut. Buat scatter plot antara variabel X dan variabel Y untuk menelaah apakah hubungan yang dibentuk merupakan hubungan linear atau tidak. Kemudian, lakukan uji asumsi klasik, di antaranya uji normalitas residual, uji non-autokorelasi, dan uji homoskedastisitas. Uji asumsi klasik harus dipenuhi. Jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka analisis regresi tidak dapat lagi digunakan untuk menaksir atau meramalkan nilai rata-rata variabel tak bebas, atau Y, berdasarkan variabel bebas X yang diketahui. Juga, pengujian hipotesis mengenai hubungan antara kedua variabel tersebut tidak dapat dilakukan. Oleh karena, jika salah satu asumsi tidak terpenuhi dan analisis regresi tetap digunakan, maka hasil uji hipotesis bisa keliru. Setelah asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya pembentukan model regresi yang dihasilkan yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Setelah persamaan model regresi terbentuk, lakukan uji model secara keseluruhan atau uji F untuk mengetahui apakah kecocokan model yang dibentuk dengan data yang ada. Untuk mengetahui apakah variabel X mempengaruhi variabel Y, maka lakukan uji model secara parsial atau uji T. Langkah terakhir adalah hitung nilai koefisien determinasi yang akan menunjukkan berapa besar kontribusi variabel X mempengaruhi perubahan nilai variabel Y. Mari kita lihat contoh kasus berikut ini. Sebuah perusahaan melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui taksiran penjualan produk berdasarkan kualitas pelayanan yang diberikan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, langkah pertama dalam analisis regresi adalah membuat scatter plot antara variabel X dan variabel Y. Dalam kasus ini kita akan membuat scatter plot antara kualitas pelayanan atau X dan penjualan atau Y. Setelah data kedua variabel tersebut kita input, data tersebut kemudian kita input ke dalam aplikasi SPSS. Variabel X kemudian diberi label kualitas pelayanan dan variabel Y diberi nama penjualan produk. Pada data view, kemudian kita input kedua data tersebut. Berdasarkan output pada gambar ini, dapat dilihat bahwa secara garis besar, plot menunjukkan bahwa semakin besar skor kualitas pelayanan, maka semakin tinggi pula penjualan produk yang terjadi. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan linear antara kualitas pelayanan dan penjualan produk. Langkah kedua dalam analisis regresi adalah menguji asumsi klasik. Sebelum kita masuk ke dalam pengujian tersebut, kita akan melakukan analisis regresi untuk memperoleh nilai-nilai yang dibutuhkan dalam melakukan uji asumsi klasik. Masuk ke dalam menu Analyze, kemudian pilih Regression, dan klik Linear. Sehingga muncul kotak dialog seperti berikut ini. Pindahkan penjualan produk atau variabel Y ke dependent dan kualitas pelayanan ke independent. Kemudian klik Statistics. Sehingga muncul kotak dialog seperti berikut ini. Pada kotak dialog ini, centang Estimates. Ini berfungsi untuk memunculkan nilai taksiran koefisien regresi A dan B. Centang juga Confidence Intervals
yang berfungsi untuk memunculkan nilai interval atau range taksiran koefisien regresi, range nilai A dan B. Centang model fit berfungsi untuk menguji model secara keseluruhan atau uji F. Centang part and partial correlations untuk memunculkan nilai koefisien korelasi dan juga centang Durbin-Watson berfungsi untuk menguji asumsi non-autokorelasi. Selanjutnya, klik continue agar kembali ke kotak dialog sebelumnya. Selanjutnya, pada kotak dialog ini, klik save sehingga akan memunculkan kotak dialog selanjutnya seperti ini. Pada kotak dialog ini, centang unstandardized pada masing-masing menu predicted dan residuals. Klik continue, klik continue, dan klik OK. Kemudian pada data view akan muncul dua buah kolom baru dengan nama pre-1 yang merupakan nilai taksiran penjualan dan res-1 yang merupakan nilai residual atau error terms. Kedua nilai ini akan digunakan untuk melakukan uji asumsi klasik.